wabarakatuh. Selamat datang dari Bapak RT 01. Silakan masuk Pak, lewat belakang Pak. Silakan Pak, lewat belakang Pak di sini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak pengurus RT dan pengurus RW. Yang saya hormati wabil khusus kepada Sohibul Bait Bapak Cecep Tarmidi beserta keluarga. Yang sama-sama kita muliakan Al-Muharram Bapak Kiai Haji Syekh Al-Bustan SAG, pengasuh Pondok Pesantren Darul Mubarak dari Cikarang. Dan yang saya hormati Bapak-bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takdir kami. Sama namanya. Mudah-mudahan yang kedua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Minggu tanggal 21 Juli 2019 yang bertepatan dengan 18 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, kita bisa menghadiri dan memenuhi undangan Bapak Cecep Tarmidi dalam rangka tasyukuran dan silaturahmi yang insya Allah beliau Bapak Cecep Tarmidi akan menunaikan ibadah haji di kota suci Mekah berangkat tanggal 27 Juli 2019. Tak lupa selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah, zaman menuju zaman Islamiyah, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Dengan acara tasyukuran dan silaturahmi ini, Bapak Cecep Tarmidi memohon doa dari keluarga, kerabat, serta dari doa Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga Bapak Cecep Tarmidi bisa melaksanakan rukun haji dengan baik dan mendapat predikat haji yang mabrur, menjadi insan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya, serta agamanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara pada siang hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita pada pagi hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya mari kita simak sama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Muhammad Kudan Siahudin. Untuk itu kepada beliau kami persilakan.
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا Jangan ah, ada. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأخيار على رسول الله وآله الأطهار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga kita semua baik. Gandeng, Mas Gandeng. Gandeng. Jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahab makan opa, jawabnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo ting ting mulai opa, yang penting kom. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadiran Rabbi bahwa pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka Walimatus Syafar. Mudah-mudahan tamu-tamu semua dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita sampai akhir zaman. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Syaibi Al-Bustan SAG dari Sempu Cikarang. Yang terhormat Al-Ustaz Pak Soeharto, Pak Deharto, Al-Ustaz Abdul Ghani, Mahmud Abdul Ghani, Wong Cirebon, terus para pengurus TKM, Al-Muhajirin, Al-Jihad, Al-Musyawarah, Al-Lubab. Alhamdulillah pada hadir. Kami pertama mohon maaf apabila tempat yang kurang berkenan, yang kurang memadai, mohon maaf, dan saya ucapkan selamat datang di acara ini. Sekaligus saya mau pamitan, insya Allah tanggal 27 Juli hari Sabtu, insya Allah habis subuh berangkat ke Pemda Kabupaten di Tirtamas. Barangkali ada hadirin yang ada waktu, saya tunggu untuk mengiring, mudah-mudahan bisa nempel gitu. Yang kedua, ini bukan ria ya, tahatus binikmah. Saya sedih berangkat sendiri karena waktu itu kondisi cuma saya saja. Jadi saya mohon maaf kepada istri saya. Insya Allah
tahun depan atau 2 tahun depan bisa berangkat lagi. Soalnya saya ingat saya dulu didoakan sama Al Ustadz Pak Harto waktu jadi panitia, insya Allah Pak Cecep akan berangkat. Masuk ke hati saya, wah ini doa saya. Saya langsung daftar Pak, bukan daftar setor dulu, kan harus 25 juta, setor dulu 500.000. Tapi dari situ itu sebagai magnet, dilalah itu kata Wong Cirebon mah, ada uang masuk sehingga kumpul sampai 25 juta, baru didaftarkan, dapatkan kursi. Dan ingat saya juga pas begitu daftar minta doa juga waktu di Al Jihad, insya Allah tahun 2019 berangkat. Alhamdulillah sekarang terbukti. Jadi ini hadir nikmat. Barangkali bapak-bapak saya doakan insya Allah akan berangkat. Di tempat ini, majelis ini insya Allah mustajab, diijabah. Buktinya saya didoakan sama Pak De Harto bisa berangkat. Saya cuma sekedar tukang senar gitar, jualan keliling bisa berangkat. Tuh ada nenek-nenek tukang nasi uduk bisa berangkat. Apalagi bapak-bapak yang tiap bulan ada penghasilan. Mari tekadkan niat kita bisa berangkat. Minimal buka setoran aja dulu, bikin magnet. Ntar Allah ini, jangan pikirkan daftar tunggu. Yang penting kita udah menunaikan rukun Islam yang kelima. Kita bisa nyicil motor, nyicil mobil, nyicil rumah, masa sih? Insya Allah. Khususon warga RT 02 dan sekitarnya saya doakan berangkat. Tadi di Solo saya doakan di Raudhah, di Ka'bah dan tempat-tempat musyawarah. Mungkin itu aja dari saya. Jadi sekali lagi mohon maaf, Bapak berangkat sendiri. Tapi alhamdulillah sih kemarin udah karena umroh, walaupun itu tidak cukup. Mudah-mudahan walaupun mama udah 3 tahun ke belakang udah daftar, insya Allah kalau Allah sudah berkehendak tahun depan bisa berangkat. Atau 2 tahun, padahal 15 tahun Bekasi. Mungkin itu aja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buat Cecep yang telah menyampaikan sebutan yang mengharukan buat kita semua, dan semoga hati kita terbentuk mengikuti langkah beliau untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya siraman rohani dan dilanjut dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Muharram Bapak Kiai Haji Sayyidi Al-Bustad Asagi, pengasuh Pondok Pesantren Darul Mubarak dari Cikarang. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Bolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Hajat, yakni Bapak calon haji Bapak Cecep Tarmizi bersama keluarga ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati segenap para tokoh agama, alim ulama. Alhamdulillah di sini ada guru kita Bapak Ustadz Abdul Ghani, sohib saya, juga para asatidz lainnya dan asatidzah lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takzim kami kepada semuanya. Kemudian para segenap tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam haflah mubarakah, dalam acara yang penuh berkah ini. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan, yakni Bapak Cecep Tarmizi ini, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, amin, diberikan kekuatan, dijadikan hajinya yang mabrur, dan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Maka dengan nikmat yang Allah berikan, kewajiban kita adalah mensyukuri ini. Bersyukur ini artinya menampakkan ketaatan kita kepada Allah. Seorang dikatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 syaratnya. Kalau 5 ini tidak ada, jangan harap Allah memberikan tambahan kepada kita sekalian. Alamatus syakirin khamsah. Ciri-ciri dari orang yang syukur ini ada 5. Yang pertama adalah seorang dikatakan ahli syukur adalah dengan kasratu ta'ah, banyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taat ini Allah akan turunkan rahmat. Wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji Allah. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya janji Allah itu tidak pernah ingkar, akan janjinya pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, seorang dikatakan ahli syukur adalah dengan senantiasa al-bu'du anil maksiat, jauhi maksiat. Karena maksiat ini membuat kita apa? Susah. Kita lihat zaman dahulu Nabi Adam alaihissalam, semua nabi itu maksum. Arti dari maksum itu adalah terhindar dari dosa-dosa besar. Allah mengingatkan kepada Nabi Adam alaihissalam, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wala taqraba, jangan kau berdua itu dekati pohon khaldi ini. Ya, dekat aja nggak boleh. Kenapa? Kamu berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Ternyata apa? Setan menggoda kepada iblis menggoda kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya apa? Nabi Adam yang sudah enak-enakan di surga harus turun ke muka bumi ini. Itu pun karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam adanya di India, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Itu sampai puluhan tahun, ada yang mengatakan 200 tahun tuh nggak ketemu tuh. Kalau bapak-bapak ketemu sama ibu seminggu kira-kira rindu nggak? Bapak-bapak rindu nggak? Ibu-ibu nggak, ini bapak-bapak ya?
Ibu-ibu rindu nggak kalau nggak ketemu sama suaminya seminggu? Pasti rindu gitu ya. Ini demikian. Itu 200 tahun baru ditemukan di padang Arafah. Dan taubatnya Nabi Adam itu diterima ketika di Arafah. Itu dibuat susah sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bagian daripada kesalahan atau kemaksiatan. Oleh karena itulah orang yang senantiasa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita jauhi yang namanya maksiat. Maksiat itu dikata asal, artinya apa? Dosa. Jangan macam-macam dengan dosa kita. Satu kali dosa aja luar biasa kita akan dapat balasan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiganya, seorang dikatakan ahli syukur adalah dengan apa? Dengan kasratu taubat, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sampaikan. Jadi kita senantiasa banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya adalah hubul khairat, cinta akan kebaikan. Jadi kalau ada pengajian, ibu bapak sekalian ajak tuh anak-anak kita. Kadang-kadang kita berisik tuh anak mah gitu ya. Padahal di saat itulah kita berdoa, ya Allah, jadikan anak-anakku ini adalah anak-anak yang soleh, anak ahli ilmu, ya Allah, ahli khair, ahli dalam kebaikan. Seorang yang berdoa ketika hadir di majlis taklim, doa-doanya ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelimanya, seorang dikatakan ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Al-amalu bil mahabbat wal khalisah. Beramal dengan apa? Ikhlas. Ya, al-amalu bil mahabbat, beramal dengan cinta. Ibu-ibu lagi nyambelnya harus dengan cinta, Bu ya. Insya Allah sambelnya sedap. Ini kalau ke ibu-ibu, ya lagi nyambelnya dengan marah itu sampai coet, mari apa rentang, taruh rentang Bu, pecah, kesel sama suami ini. Ya, jadi kalau kita nyayur nggak ada cinta, ini sebenarnya sayurnya beda, rasanya beda. Tapi kalau kita nyayur dengan cinta, apa saja dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bahagia insya Allah. Ya, ini demikian. Kemudian beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, barulah seorang dikatakan ahli syukur kepada Allah. Maka ikhlas ini, ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada terdiri dari 5 huruf. Kalau 5 ini tidak ada, maka dia jauh dari ikhlas. Yang pertama, huruf yang pertama adalah alif. Ya, huruf yang pertama adalah alif. Al-alifu mustaqun minal iman. Amalan yang disertai dengan keimanan ini amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu, umpamanya kita nih sholat tapi nggak iman sama Allah, kira-kira sholat kita diterima nggak? Tidak akan pernah diterima. Ya, kemudian yang keduanya apa? Khasyiyah. Al-kha'u mustaqun min khasyatillah. Min khasyatillah. Jadi khawanya orang yang ikhlasnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ketika beribadah ini tadi ria, lagi sholat update status, alhamdulillah hari ini tahajud, ces. Alhamdulillah sekarang lagi di Mekah di Ka'bah, ces. Bahkan dikatakan kalau kita masuk Mekah, upayakan HP itu yang kalau nggak ada manfaat jangan dipakai. Kalau tujuannya untuk pamer, ya kalau tujuannya untuk pamer, tapi kalau tujuannya untuk apa? Yang lainnya untuk memotivasi yang lain silakan. Tapi kalau tujuannya untuk pamer saja, untuk riak saja, ini nggak boleh. Tapi tujuannya untuk memberikan motivasi silakan. Tapi kadang-kadang kita yang niat ini kadang-kadang berdasarkan hati kita. Kadang-kadang karena Allah, kadang-kadang karena selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini demikian. Kemudian
lamnya lillah. Jadi orang yang senantiasa nggak ikhlas akan lelah terus. Maka oleh karena itulah ketika kita ikhlas, ya karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kerjakan ini jadi energi. Orang baca habis tilawah subhanallah, dia akan memotivasi untuk amal-amal yang lainnya, insya Allah. Kemudian alif yang keduanya adalah ihsan. Buatlah amalan kita yang terbaik. Ya, buatlah amalan kita yang terbaik agar amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah adalah sabar. Kalau orang tersebut ingin buru-buru saja dan lain sebagainya, naudzubillah min dzalik. Jadi ibu-ibu pengen anaknya cepat gede, anak baru 2 bulan dikasihnya uduk, dikasihnya ketoprak. Kira-kira anak 2 bulan kira-kira cepat gede nggak dikasih ketoprak? Bukannya cepat gede, cepat apa? Naudzubillah min dzalik. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu demikian. Kita dikatakan syukur dengan 5 kali. Kemudian salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini sedikit saya mengutip surat At-Taubah ayat 112. Silakan dilihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-saihuna, kemudian ar-raki'una as-sajiduna al-'amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini surat At-Taubah ini ibu-ibu adalah menerangkan kalau kita ingin senantiasa diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 sifatnya. Yang pertama adalah at-taibuna, adalah senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya salah, apalagi mau berangkat haji, punya dosa sama Allah, segera bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Banyakin istighfar kepada Allah. Ya, jadi saat ini kita istighfar, saat mengerjakan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya diamanahi menjadi petugas kloter, Bu Bapak sekalian. Di antara jamaah kami di Madinah uangnya hilang. Kata dia ketika dia hilang begini ngomongnya. Ya, dibang duit 24 juta mah saya masih sedikit kecil, di rumah masih banyak begitu. Sombong begitu ya. Dibang 24 juta mah hilang masih banyak di rumah. Alhamdulillah, ternyata di Madinah tersebut tadi masih ketemu, karena dia terus tidak beristighfar, tidak bertobat akan kata-katanya itu. Ketika di Mekah itu uangnya 24 juta itu hilang kembali. Mana aki-aki, mana naudzubillah min dzalik. Jadi ibu bapak sekalian, kalau kita ingin senantiasa diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Baik ketika kita di Indonesia maupun di mana saja berada, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kita senantiasa di antara banyak tobat itu banyak istighfar, Bapak sekalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, kita ikuti istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Min kulli dzambil azim. Ibu bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar yaj'al lahu min kulli dhaiqin makhraja. Barang siapa
yang melazimkan istighfar, maka Allah akan jadikan baginya adalah apa? Setiap kesulitannya jalan keluar, dikasih jalan keluar ibu bapak sekalian. Jadi nggak dikasih gang buntu. Ibu ketika ketemu gang buntu bagaimana bu? Pusing nggak kira-kira? Kata Google Map belok kiri, padahal belok kiri gang buntu. Ya Google Map kadang-kadang ada salahnya juga ya ibu bapak sekalian rahmati Allah. Jadi adalah ketika kita istighfar, Allah akan berjanji menjadikan setiap kesulitannya itu ada jalan keluar. Jadi ada orang sombong, wah saya nggak bakalan nggak bakalan keder, saya mau di sini mah cemen di Mekah mah di Madinah. Ternyata dia 2 hari 2 malam nggak pulang. Kenapa? Merasa sombong tadi. Cemen lah di banget. 500 meter ternyata dibuat keder sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaahnya yang lain nungguin mana si pulang nggak datang. Ternyata tadi dia sombong, saya mah di Mekah nggak bakalan keder. Ternyata diuji sama Allah 2 hari 2 malam baru ketemu. Maka ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya salah, segeralah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya salah kepada manusia, segera minta apa? Minta maaf. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Wa min kulli hammin faraja. Dan setiap kesedihannya akan dibalas dengan apa? Kesenangan. Orang yang suka bertobat itu akan dibuat senang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang jenderal yang tadinya dia adalah seorang anak muslim, ternyata dididik oleh orang-orang yang sangat bengis. Ketika suatu saat dia namanya Aldorop lupa saya jenderal, ternyata dia sama ustadznya itu disiksa muslim itu. Ketika disiksa, subhanallah, tangannya dipatah-patahin. Ya, tangannya dipatah-patahin. Dia benci sekali kalau orang menyebut Allah. Dia benci sekali kalau dia mendengar ada orang baca Quran. Benci sekali tuh jenderal tersebut. Ternyata Pak, ketika dipatah-patahin tangan dan kaki si ustaz tersebut, keluarlah di saku itu adalah Al-Quran. Ternyata dia teringat yang biasanya megang Al-Quran ini adalah abiyah. Ternyata ustaz itu adalah ayah kandungnya sendiri. Dia baru menangis, ya Allah, ini ayah kandungmu sendiri. Maka si jenderal ini yang tadinya bengis sekali, subhanallah, wahai ayah, wahai abi, tunjukkan kepadaku seorang yang akan memberikan hidayah kepadaku. Akhirnya apa? Sambil terengah-engah mau menghembuskan napas terakhir dari seorang ustadz, ternyata adalah ayahnya sendiri. Pergilah kamu ke kampung ini, ke kampung itu, belajarlah kepadanya. Ternyata jenderal ini bertobat. Dia tinggalkan kebengisan kepada kaum muslimin, dan dia menjadi ulama besar di kemudian hari. Subhanallah. Kenapa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesedihannya akan dibalas dengan apa? Dengan kesenangan orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihatkan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus adalah maksum. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena meninggalkan kaumnya, belum dapat izin dari Allah, sudah purik. Maka kalau kita dakwah jangan purikan. Kalau dakwah suka purikan dan sebagainya, dibuat oleng sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Yunus pergi itu dari kampungnya, meninggalkan kaumnya. Akhirnya apa? Ketika naik perahu, akhirnya apa? Tiba-tiba saja perahunya itu oleng. Perahunya oleng. Kata nahkoda bagaimana? Semua yang berat-berat kita lemparkan ke lautan. Akhirnya semua dilemparkan ke yang berat-berat, tapi masih oleng juga. Kata nahkoda ini, barangkali di antara kita ini penumpangnya ada yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu bapak sekalian, hati-hati. Ketika ada suami yang berdosa, istri yang berdosa, anak yang berdosa di tempat rumah kita, akan
akan dibuat guncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ingatkan, kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Karena sadar Nabi Yunus alaihissalam merasa berdosa, ya Allah barangkali ini dosa saya. Sebelumnya diundi, ternyata yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Kata nakoda bagaimana? Jangan. Nabi Yunus itu adalah tamu kita. Jangan kocok lagi kayak orang arisan gitu, dikocok. Ternyata udah 3 kali dikocok, tetap saja yang keluar itu adalah namanya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya apa? Nabi Yunus alaihissalam menceburkan dirinya ke lautan. Pas kecebur langsung ditangkap dengan ikan, ditelan ikan di tengah kegelapan malam. Ini subhanallah. Maka ketika di perut ikan itulah beristighfar. Nabi Yunus alaihissalam berzikir kepada Allah. Bagaimana zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Andaikan Nabi Yunus alaihissalam nggak bertobat, itu ditelan ikannya sampai hari kiamat. Jadi orang punya dosa, punya salah, nggak istighfar, nggak minta maaf, itu dikasih susahnya akan lama. Naudzubillah min dzalik. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian, jadi artinya orang yang senantiasa bertobat ini akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Kemudian yang keduanya apa? Al-abiduna, senantiasa kita beribadah kepada Allah. Ini ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin senantiasa diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, niatkan semua aktivitas kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain adalah apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Zariyat ayat 56 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salat, di antara sholat kita diterima, Bu, jangan sampai ada dendam di dalam kita. Ibu pernah nggak lagi sholat masih marah? Pak, pernah nggak ngalami lagi sholat masih dendam, masih kesel, masih sebel? Bagaimana sholat kita mau mi'raj? Bagaimana sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat kan, Rasulullah itu bisa di-Isra Mi'rajkan. Beliau dibelek dadanya, dicuci hatinya. Jadi itu bapak sekalian, ketika kita lagi sholat, maka tinggalkan yang namanya kesel, tinggalkan yang namanya sebel, tinggalkan yang namanya dendam, agar sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibu bapak sekalian, sholat kita, ibadah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah kita karena Allah, puasa kita karena Allah, haji juga harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ya, diawali dengan lillah, walillahi 'alan nasi. Bagaimana? Ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah lah, ya, untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu, jadi karena Allah. Bahkan ada ayat lagi katakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Diawali dengan lillah, diakhiri dengan apa? Lillah. Kalau kita nggak lillah, lelah terus. Orang nggak dipanggil Bu Haji marah, nggak dipanggil Pak Haji marah. Awan gua udah haji sampai 150 juta nggak dipanggil haji, nggak nengok-nengok aja. Karena apa? Tujuannya berangkat haji itu bukan karena Allah, karena pengen dipanggil apa? Pak Haji. Kita lihat di Arab Saudi nggak ada yang namanya dikenal haji, Bu ya. Nggak ada Haji Umar,
nggak ada nanya Haji Abu Bakar. Ya sahabat-sahabat Rasul yang berangkat haji itu enggak disebut apa haji Bu. Maka oleh karena itu orang mau nyebut haji kepada kita atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa jannah. Dikatakan manfaat daripada haji ini, dikatakan tidak ada balasan haji mabrur kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu bapak sekalian, niatkan ya semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang haji Bu, ujiannya luar biasa. Kadang-kadang diuji sama istrinya. Bapak Cecep sama istrinya nih. Mudah-mudahan ibu mungkin tahun depan ya, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin, kita doakan beliau. Diuji sama jamaah lainnya, kadang-kadang berantem. Saya di Muzdalifah pas lagi mabit itu Bu, itu suami istri itu hampir pukul-pukulan. Kan dikatakan ketika orang haji itu dikatakan wala rafasa wala fusuqa wala jidala, jangan sampai rafas, berkata-kata yang tidak pantas. Ini demikian. Maka oleh karena itu kalau kita ibadahnya karena Allah, hajinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatnya luar biasa. Apa saja yang diinfakkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah balas, Allah ganti yang lebih baik insyaallah. Mudah-mudahan ini Pak Haji Cecep Dirwadi ini, apa saja yang diinfakkan hari ini untuk memberikan jamuan dan lain sebagainya, ongkos ke tanah suci, dikatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menggantinya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu nikmat subhanallah. Ya, ibadah nikmat. Jadi ibu bapak sekalian jangan sampai ketika kita lagi puasa, rasa puasa kita nggak nikmat. Ketika lagi sholat, seorang nggak merasakan kenikmatan sholat. Naudzubillah. Maka oleh karena itu orang yang senantiasa ibadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan baik di dunia terlebih lagi di akhirat, dan Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita sekalian. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Dikatakan ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu menjadi mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Orang sabar akan syukur, orang syukur akan makmur, orang kufur akan hancur, orang tidak sabar akan bubar. Na'udzubillah min dari rumah tangga yang nggak sabar bubar, usaha nggak sabar akan bubar, orang yang kufur akan hancur. Na'udzubillah min dari. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kalau di haji yang kita perhatikan itu rukun. Kalau yang lainnya sumpahnya lagi uzur Bu, boleh dibadali. Ya, kalau rukun itu wajib. Di antara yang kita harus senantiasa wukuf di padang Arafah itu wajib, rukun termasuk. Karena dikatakan al-hajj al-arafah, haji itu Arafah. Jadi nanti Bapak Cecep ini akan diberangkatkan tanggal 8. Biasanya habis zuhur. Kalau Pak Cecep mah biasanya, kalau yang kloter pertama ya, kalau kloter yang kedua, maksudnya gelombang kedua itu dari Mekah langsung. Ya, biasanya tanggal 8 itu akan dikumpulkan di padang Arafah Kang Datar. Ya, maka di situ nginep semalam Bu. Bapak-bapak sekalian nginep di padang Arafah itu nginep. Maka kita yang di Indonesia ini di Arafah disunahkan untuk apa Bu? Puasa Pak. Puasa Arafah.
kita doakan. Karena ketika kita puasa Arafah dan berdoa di Arafah, maka doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangannya dulu dikatakan waduh orang jutaan gimana nanti ke toiletnya gitu. Toiletnya bagaimana nih, orang komplit apa gitu ya. Ternyata di sana pas kami di sana paling antrinya kayak orang di masjid-masjid biasa atau di rest area biasa. Kami hanya terhalang, saya terhalang 3 orang antrinya di toilet, subhanallah. Jadi jangan membayangkan apa namanya nanti jutaan orang toiletnya bagaimana. Itu sudah diatur maktab masing-masing. Jadi jangan khawatir mikirin apa kebelet ke sana nanti orang jutaan gimana. Jangan ya. Itu demikian. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada persiapan haji di antara ibu ada 4 dengan arti daripada huruf haji itu sendiri. Ya, ibadah haji. Yang pertama yang harus kita siapkan harta yang halal. Harta yang halal. Harta yang halal ini salah satu akan membuat haji kita ini mabrur dan mabrur. Ya, jangan sampai ketika kita berangkat haji hasil korupsi. Jangan sampai kita berangkat haji hasil mencuri. Karena ini harta yang harus jelas. Supaya apa? Ketika kita dalam kondisi kemabruran ini diantara dengan harta yang halal, ini akan membuat kita diberi kemudahan-kemudahannya ketika kita pelaksanaan haji. Amin ya rabbal alamin. Nanti ketika di dalam jumrah bu, naudzubillah min dzalik, ini nggak akan terjadi bu ya. Tidak. Ini hanya sebagai lelucon saja. Ketika dalam jumrah bu, di balam tuh kembali lagi. Akhirnya ada bacaan sesama setan dan sampai saling ngatur. Karena mungkin dia tadi harta yang dia dapatkan itu dari hal-hal yang haram. Kan ada nasib apa raihan itu, pergi haji harus dengan menggunakan harta yang halal. Diterangkan pun diceritakan. Di zaman dahulu ada seorang ulama yang bermimpi. Ketika bermimpi, beliau itu didatangi oleh 2 malaikat. Kata malaikat ini, tahun ini berapa jamaah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata malaikat yang satunya, ini tidak semuanya tidak diterima. 600.000 itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah hajinya. Tapi ada seseorang yang menyebabkan jamaah haji ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya? Ada si fulan, namanya di kampung apa dan lain sebagainya. Kampung itu dan lain sebagainya. Beliau itu tidak berangkat haji tapi dicatat menjadi jamaah haji yang mabrur. Bahkan dengan sebab semua jamaah haji itu diterima dengan wasilahnya juga. Si ulama ini kaget, ini siapa ini orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak berangkat haji tapi mendapatkan pahala haji yang mabrur dengan wasilahnya tersebut, subhanallah, maka jamaah haji itu diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama ini ketika sudah menyelesaikan haji, dia ingin bertemu dengan orang yang mempunyai keutamaan haji. Dia datang, apakah ini si fulan yang diceritakan dalam mimpinya? Oh iya, tolong ceritakan apa yang menyebabkan kamu itu mempunyai keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal beliau enggak berangkat haji tapi dicatat haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menceritakan gini. Suatu saat istrinya ngidam. Tahu arti ngidam enggak ya? Apa itu ngidam? Kepengen aja. Bapak-bapak pernah ngidam enggak kira-kira? Enggak ya bapak. Ngidam. Suatu keinginan. Istrinya ngidam bu. Ketika ngidam 100 meter itu mencium wangi ada daging yang dibakar. Jadi bu, sunahnya kalau ada orang yang mencium kita, umpamanya lagi masak di rumah kita mencium ada orang tetangga kita, wajib dikasih bu. Maka oleh karena itu kalau kita nggak ngasih, jangan sampai ada bau sate tapi orang hanya enak baunya doang.
Sama tetangga harus tadi kasih mereka tetangga kita. Ini hanya dikasih baunya doang. Apalagi kalau ada orang ngidam gitu Bu ya. Itu demikian kan dikasih walaupun beri kuah yang banyak gitu Bu ya, itu sudah ya. Ya, ketika lagi ngidam apa Bu? Itu 100 meter tadi istrinya, Bang, saya kayak pengen daging yang dibakar itu. Kata suaminya bagaimana? Iya, saya akan cari. Diketuk Bu. Ketika diketuk pintunya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu, mohon maaf, Ibu sedang membakar ikan ya, bakar daging? Iya. Boleh nggak saya minta buat istri saya? Kata si ibu ini, halal buat kami tapi haram buat bapak. Kok begitu? Karena daging ini adalah bangkai. Kami adalah orang miskin yang tidak bisa mendapatkan makanan kecuali di bangkai ini yang kami makan. Nangis. Ya Allah, saya zalim ya Allah. Aina Bu, bapak-bapak itu yang sudah nabung bertahun-tahun itu ditempuk semua celengannya Bu, tabungannya. Ya Allah ini hajiku, ya Allah ini hajiku, ya Allah ini hajiku. Semua tabungannya itu diserahkan kepada Bu, yang ibu makan bangkai. Jangan sampai kita umroh berkali-kali ada fakir miskin di tetangga kita nggak makan, dosa Bu. Umroh kita tidak akan pernah diterima kalau kita ada fakir miskin, itu kita telantarkan. Kita umroh berkali-kali, haji berkali-kali, tapi tetangga kita tidak pernah dikasih makanan, tidak dikasih bantuan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ada kata Allah, labaik Allahumma labaik. Allah menjawab la labaik, tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Khawatir haji kita nggak diterima karena tadi harta yang kita belanjakan infakkan untuk haji itu ternyata harta yang tidak halal. Maka Allah tadi ketika kita mengucapkan labaik Allahumma labaik, tapi dijawab sama Allah la labaik, tidak diterima panggilan. Naudzubillah. Jadi ibu bapak sekalian, siapkan harta halal kita agar kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah yang menyebabkan si bapak-bapak ini bisa berangkat haji dengan tabungannya semua diserahkan untuk fakir miskin, dan semua jamaahnya itu diterima oleh Allah. Kenapa Bu? Harta tabungan hajinya adalah untuk fakir miskin tersebut. Ibu bapak sekalian, mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa diberi kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang A-nya apa Bu? Akal. Artinya penuh ilmu. Pelajari ilmu-ilmu kita. Ya, karena ilmu ini sudah kita siap Bu, insya Allah. Karena dikatakan kalau kita tidak memiliki ilmu, beramal itu tidak akan pernah diterima sama Allah. Sholat nggak ada ilmunya nggak diterima. Sedekah nggak ada ilmunya tidak diterima. Puasa kita ini nggak ada ilmunya nggak diterima. Haji ketika tidak ada ilmunya tidak diterima. Alhamdulillah, mungkin Bapak Cecep ini senantiasa manasik ya. Dapat kali ikuti manasik supaya ada gambaran larangan-larangan itu bisa tadi dipenuhi. Ya, jangan sampai kita nanti akan mengurangi pahala-pahala haji kita. Maka perlu tadi ilmu kita pelajari. Jadi sebelum berangkat haji kita harus tahu rukun haji. Kita harus tahu namanya wajib haji. Kalau kita tidak tahu rukun haji, maka dikatakan Bu, kalau kita seumpamanya tidak diwukuf di padang Arafah, maka kita harus apa Bu? Haji lagi pada tahun-tahun berikutnya. Karena wukuf di situ adalah bagian daripada rukun haji. Rukun haji. Karena tadi dikatakan al-hajj al-arafah. Haji itu Arafah. Walaupun dia dalam kondisi sakit keras Bu, maka di sana Bu, di pemerintahan Arab Saudi sudah disiapkan namanya safari wukuf. Orang-orang sakit Bu dibuat keliling itu di sekitar Arafah. Dibawa tuh pakai ambulan. Ya, wajibnya di situ kita ketika sudah tergelincir matahari menjelang zuhur.
Ya, walaupun dia beberapa menit harus di situ. Orang-orang yang sakit ketika nanti pas wukuf, waktu wukuf, karena kalau nggak wukuf kok nggak haji, nggak haji. Kan dikatakan al-hajj al-arafah, haji itu adalah arafah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau balang jumroh itu adalah wajib. Jadi artinya Bu, bisa bisa ketika kita lagi uzur itu bisa dibadalkan dengan teman-teman kita. Kemarin saya ngebadalin beberapa orang, 3 orang karena lagi uzur, yang nggak bisa jalan dan sebagainya, dipaksain. Udah suaminya aja yang apa? Yang balang jumroh, cukup dibadalkan. Ya, kalau kita jumroh, karena balang jumroh itu bagian dari wajib, bisa dibadalkan dengan seorang, ke anaknya, ke temannya, tolong dong ini jumroh saya ini dibadalkan oleh antum, begitu. Tapi kalau wukuf tidak tawaf wada atau tidak tawaf ifadah Bu, ya bapak sekalian, itu haji kita tidak diterima. Maka perlu sekali ilmu. Sebelum berangkat pelajari ilmu haji kita, supaya haji kita ini mabrur, bukan mabur. Buat apa ketika kita hanya mabur saja Bu ya, tidak mabrur. Ya, maka ketika seorang di antara ciri-ciri haji yang mabrur ini, dia pulang itu semakin baik amal ibadahnya, baik amal sosialnya semakin baik. Itulah ciri-ciri. Ya, jangan sampai ketika ada orang pulang haji malah main remi, main gaplek. Naudzubillah min. Jadi nanti ada sebutan haji main gaplek. Naudzubillah min. Dari siapkan akal atau ilmu kita. Kemudian yang ketiganya adalah haji. J-nya itulah jasad kita, badan kita. Kita itu dikatakan haji itu adalah tadi Bu, banyakkan dengan apa Bu? Badan, dengan gerakan. Seorang itu harus tadi tawaf. Apalagi ketika seorang tawaf apa Bu? Ifadah itu Bu, nggak kebagian di lantai bawah, itu nggak kebagian. Kalau lantai bawah itu Bu dekat, tapi kalau lantai yang paling atas Bu, itu 2 kali lipat perjalanan. Dan semuanya harus bergerak Bu. Kalau orang nggak bergerak, tawafnya diam saja, maka tawafnya nggak diterima. Dia harus bergerak. Maka jasad ini perlu sekali jasad yang kuat Bu, jasad yang sehat. Maka oleh karena itu dianjurkan, apalagi mungkin Bapak jadinya sebentar lagi mungkin beliau seminggu atau berapa itu langsung di Padang Arafah, Arfina namanya. Jangan memperbanyak ibadah-ibadah yang di luar hotel. Karena banyak Bu pas di Arafah orang-orang itu pada bergelimpangan, pada sakit. Karena dia umpamanya apalagi di haji tamatu gitu ya. Tahu tamatu Bu? Tamatu itu haji yang enak, paling enak Bu. Makanya kena dendam, kena dam. Ya, orang haji tamatu yang gelombang pertama itu rata-rata kena dam. Karena haji yang paling enak. Apa tamatu Bu? Tangi mangan turu. Habis tangi mangan, habis mangan. Ya, pokoknya di situ 3 atau 7 hari itu udah kita beri kesehatan agar kita jasad kita ini kuat. Karena Armina ini perjalanan hampir kurang lebih 6 hari kita. Nanti kita di Arafah di tengah matahari, walaupun kita ada tenda itu panas ke panas. Ya, ketika kita di Arafah, ya kurang lebih 2 hari Bu ya, kita akan diberangkatkan ke Muzdalifah. Muzdalifah itu mabit. Jadi di sana itu saya sudah menginformasikan kepada jamaah saya, jangan ambil batu itu sudah disiapkan. Batu itu di Mina ketika nanti balang jumroh itu sudah disiapkan. Jadi jangan sampai sibuk di Muzdalifah nyari-nyari batu. Insya Allah ya mungkin semakin tahun itu kan semakin bagus ya. Itu pun sama. Biasanya sudah disiapkan batu untuk apa balang jumroh itu sudah disiapkan. Jadi yang paling diwaspadai itu Bu adalah Arafah itu enak sebenarnya, nggak begitu ini kredit. Yang kredit itu di Muzdalifah. Kita 2 jam di situ, kemudian kita harus ngantri nunggu bis. Disitulah tadi kalau nggak tertib Bu, itu para pengen duluan.
Sehingga saat itu banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang lansia itu berjatuhan pingsan. Kenapa? Sudah semuanya sudah diatur, sudah diundi kapan ini harus berangkat, itu sudah ditentukan sama panitia Arab Saudi. Tapi kadang-kadang ini bisa bertanya. Akhirnya apa? Yang harusnya keluar masuk bis itu adalah kloter 3, itu kloter 20 nyodok. Tetap saja nggak boleh, harus kloter 3 dulu. Sehingga apa Bu? Itu susah jalannya. Sehingga saat itu loh kronik banyak orang yang berjatuhan. Kenapa? Karena pingsan, panas. Walaupun malam hari karena banyak orang yang desek-desekan itu tadi. Ya, tapi insya Allah kita yakin saja. Kita yakin ketika kita banyak berdoa, apalagi ibu-ibu yang di sini doain, itu kita akan biasa-biasa saja. Maka jangan lupa ibu bapak yang di sini nih, tetangga-tetangga yang doain Bapak Cecep dan Bibi diberi kemudahan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ini adalah iman mental. Ya, iman ini adalah kekuatan batin, kekuatan ruhiyah kita. Harus dikuatkan. Saya nanganin ada orang pas mau ke Mina itu stres berat. Saya mau mati di sini. Saya nggak mau ke Musdalifah. Itu udah dirayu aja nggak bisa. Siapa yang di sini nggak mau itu? Ya, akhirnya dengan Syekh dari Mekah itu dan dibantu oleh petugas kloter dirayu, alhamdulillah mau. Ya, karena mungkin dari awal ketika di Indonesia kurang menguatkan ruhiyahnya kepada Allah, sehingga mental itu ketika kecapean, depresi dan lain sebagainya, inilah yang menyebabkan tadi orang tersebut akan ada pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita siapkan tadi harta yang halal, akal itu ilmu, kemudian jasad yang sehat dan kuat, kemudian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiganya, yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin sampai 3 ya Bu ya. Nanti tinggal Ibu ditulisin bacanya. Adalah alhamiduna, adalah senantiasa memuji Allah. Ya, senantiasa memuji Allah, bersyukur Bu. Orang yang bersyukur ketika lagi mudah, lagi sehat, ditambah mudahnya, ditambah sehatnya sama Allah. Kalau orang lagi susah, lagi sakit, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Maka oleh karena itu senantiasa bersyukur, alhamdulillah. Jangan bilang gini Bu, kalau di sana makannya catering Bu, membosankan. Jangan bilang gini, bosan saya makan amak, ikan patin lagi. Jadi Bu emang makannya membosankan. Ya, saya mah nggak doyan sama ini. Jangan. Pokoknya makanan yang disiapkan oleh panitia di sana, alhamdulillah ya. Jadi banyak orang yang sakit gara-gara nggak makan. Ya, bapak-bapak nggak makan, dia nggak nafsu makanan di sana. Oleh karena itu apa saja yang disediakan oleh panitia di sana, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi kesehatan. Syukuri aja apa yang ada, walaupun terlihat jenuh. Maka oleh karena itu sebagian orang ini kadang-kadang yang di Bekasi ini sambil bawa teri sama terasi. Nggak apa-apa, menu tambahan aja di sini. Jadi jangan terlalu banyak-banyak Pak. Ya, jangan terlalu banyak-banyak. Biasanya Bu, kalau yang kuat sama juga sih. Terutama yang haji tamattu itu biasanya 3 hari sebelum Armina itu nggak dikasih makan sendiri. Nanti siapin dia bekal masak. Walaupun memang di sana Bu nggak boleh bawa magicom. Karena pernah alarm bunyi Bu, itu orang masak magicomnya nggak dilepas-lepas sampai keluar asap. Akhirnya apa? Alarm itu hotel itu bunyi semua. Ini ada apa? Ternyata magicomnya kebakaran. Itu langsung alarm itu bunyi otomatis. Ya, sampai yang mau pemadam kebakaran udah siap-siap tuh ya. Itu demikian. Memang kalau kita beli di sini Bu, itu kadang-kadang di bandara akan diawasi. Ya kalau kita mau ini belinya di sana walaupun memang agak mahal gitu ya. Kalau yang lulus kadang-kadang nggak periksaannya, alhamdulillah dan lain sebagainya. Memang dari sini
tidak dianjurkan bawa-bawa yang demikian. Ya kalau syukur-syukur yang lulus ya alhamdulillah. Ya karena kita akan diperiksa lagi. Ya, jadi ibu bapak sekalian, jadi kita senantiasa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Walaupun panas kita ada. Itu jam 7. Karena saya di situ ditempatkan pada waktu itu di Jarwal. Jarwal itu berjalan kaki kurang lebih 1 kilo. Maka kalau hari-hari gitu nggak sempat apa bu, jarang ke Masjidil Haram gitu. Ya, paling nanti pas hari subuhnya atau isya di sana dan sebagainya. Karena pas subuh itu sangat panas nih. Jadi jam 7 aja, jam 7 pagi itu luar biasa. Kalau kita nggak pakai kacamata, nggak pakai apa namanya kopiah dan sebagainya, panasnya luar biasa. Maka dianjurkan di situ kita disuruh bawa apa bu? Air minum dan semprotan muka supaya tidak apa dehidrasi ya. Itu demikian. Senantiasa bawa. Karena kondisi sekarang memang kondisinya di Arab Saudi ini sedang panas luar biasa. Oleh karena itu ketika kita lagi panas itu sebutlah alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan ini kebaikan buat kami semua. Yang penting sehat walaupun panas. Ya demikian. Jadi kita senantiasa terus memuji Allah. Bisa melihat Ka'bah alhamdulillah. Bisa beribadah di Masjidil Nabawi alhamdulillah. Kita bisa di Masjidil Haram alhamdulillah. Maka oleh karena itulah banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah, maka niscaya kita akan diberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Ibu bapak sekalian yang rahmat Allah, karena jam 11 saya harus ada agenda lagi, maka mungkin dari saya cukup sekian. Bila ada salah itu dari saya pribadi, dan bila Allah benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti mungkin ada doa dari Ustaz yang sudah ditentukan oleh MC ya. Saya atas nama pribadi kurang lebih mohon maaf, dan kita doakan mudah-mudahan Bapak Haji ya Cecep Tamidini kemudian menjadi haji yang mabrur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, dan Allah senantiasa menjaga keselamatan baik pergi maupun pulang dengan selamat, sehat, walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Muharram Bapak Kiai Haji Said Al-Bustari Sagi, pengasuh pondok pesantren dari Cikarang. Untuk selanjutnya doa penutup kami persilahkan kepada Bapak Ustaz Suwanto. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama wabil khusus mendoakan saudara kami yaitu Bapak Cecep Tarmidi beserta keluarganya. Mudah-mudahan insya Allah mulai keberangkatan Bapak Cecep Tarmidi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani rohani, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dikuatkan imannya. Semoga menjadikan saudara kami mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا مجيب السائلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بجميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل برية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم يا الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور اللهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور اللهم اجعل سعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي محبتك معرفتك يا الله ربنا اوزعنا نشكر نعمتك التي علينا وعلى والدي وعمل الصالحات ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وادخلنا يا الله برحمتك في عبادك الصالحين وادخلنا يا الله برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية ونسألك الشكر على العافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada